Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Sudah siap semua? Mari kita simak bersama-sama. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keberagaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Supaya tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, yaitu diantaranya yang pertama adalah agraris atau pertanian dan perkebunan, yang kedua peternakan, yang ketiga perikanan, yang keempat pertambangan, yang kelima kehutanan, yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh, perindustrian. Jenis usaha yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, anak-anak, bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Caranya yaitu yang pertama, kita dapat melakukan intensifikasi. Intensifikasi yaitu pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dan menggunakan beberapa macam sarana. Contohnya, penggunaan irigasi, bibit unggul, pupuk, dan obat pemberantas hama. Cara yang kedua yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Contohnya, membuka hutan dan semak belukar dan pertanian yang belum dimanfaatkan. Selanjutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Contohnya, suatu lahan pertanian ditanami jagung, padi, atau palawija. Cara selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah memperbaiki kembali tanah dan memperbaiki kembali cara-cara bertani. Contohnya, lahan kering dirubah menjadi sawah dengan cara memperbaiki irigasi atau peremajaan tanaman. Cara selanjutnya adalah mekanisasi. Mekanisasi adalah pengolahan tanah dengan menggunakan berbagai macam mesin serta keragaman sarana teknik yang ditujukan menjadi alat pengganti bagi tenaga manusia maupun hewan. Contohnya, mesin penggiling, traktor, dan mobil pemanen. Nah, anak-anak, setelah tadi kita membahas tentang jenis usaha agraris, kemudian kita lanjut ke jenis usaha yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci,
kambing, dan domba. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian yang ketiga ada peternakan unggas, misalnya ayam, itik, dan puyuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Jenis ikan yang dibudidaya adalah lele, nila, dan ikan mas. Kemudian, perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Adapun hasil perikanan air laut yaitu udang, kerang, rumput laut, dan mutiara. Selanjutnya, jenis usaha yang keempat yaitu adalah pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Kemudian, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Kemudian yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya yang kelima yaitu kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain berupa kayu jati, meranti, damar, dan rotan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara ketika melintasi wilayah Indonesia. Ini tidak terlepas dari alih fungsi hutan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Semoga kelestarian hutan di Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya, jenis usaha yang keenam yaitu adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan yaitu industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Selanjutnya, jenis usaha yang ketujuh yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Contohnya, kegiatan di pasar yaitu dapat berjualan sayuran, buah-buahan, atau yang lain-lain. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Baiklah anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha bidang jasa. Apa itu bidang jasa? Bidang jasa ialah berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada konsumen. Adapun jenis-jenis usaha bidang jasa, yang pertama adalah pariwisata, yang kedua perbankan, yang ketiga kesehatan, yang keempat hukum, dan yang kelima adalah keuangan. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.